Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you're healthy and always keep spirit in learning English. Today we are going to learn English for 10th grade students. As you are looking at this picture, this is intention to do something atau niat untuk melakukan sesuatu. What are we going to learn in this video? We are going to take a look at this material. Okay, just stay tuned in this video. Alright, sini kita bisa lihat intention to do something. Ini kita anggap si Budi. Budi ini dia bukan memikirkan cita-cita ya, digambar ini bukan. Dia masih sekolah saat ini. Dia memikirkan sore ini aku akan main bola. Ini yang disebut dengan intention atau niat ya. Ini bukan cita-cita ya. Ini niat. Dia lagi belajar nih di sekolah, nanti dia sore mau main bola. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di materi ini? Oke, kita akan lihat kontennya seperti ini. Right, contents. Yang pertama, definition of intention. Ya, pengertian dari niat, intention itu sendiri. Kemudian ada jenisnya, ada be going to, will, and would like to. Oke, saya ingatkan sekali lagi, ini adalah pelajaran grammar. Jadi kan harus perhatikan baik-baik, karena kita akan belajar grammar dan banyak sekali rumus-rumusnya. Oke, yang pertama, what is intention? Ya, apa sih itu intention? Intention itu kita bisa artikan kalau bahasa Indonesia secara literal artinya niat. Ya. Intention is something that you want and plan to do. Sesuatu yang kamu rencanakan atau kamu inginkan untuk dilakukan di masa depan. Ya, kamu sudah rencanakan dan kamu akan lakukan di masa depan. Ini yang disebut intention atau niat. Nah, niat itu selalu ada dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan pelajari pada video kali ini. Nah, kita pertama ada be going to. Ya, ada be going to. Be going to ini termasuk dalam grammar dari future tense. Be going to ini kita gunakan ketika kamu mempunyai sebuah rencana yang sudah dimatangkan dulu. Kamu ingin melakukan niatnya, kamu rencanakan dulu, panjang-panjang. Ya, contohnya itu seperti apa? I'm going to visit my grandfather next month. Saya ingin mengunjungi kakek saya bulan depan. Kamu sudah rencanakan. Kamu kenapa ingin ketemu dengan kakek kamu? Mungkin kakek kamu sudah mungkin sakit atau kakek kamu itu sudah lama nggak ketemu dengan kamu. Kamu sudah rencanakan. Ya, I am going to visit my grandfather next month. Nah, yang kedua, she is going to buy a new house. Dia akan membeli sebuah rumah baru. Dia perempuan di sini sudah merencanakan. Dia akan membeli sebuah rumah baru. Kemudian, we are going to make a barbecue party next week. Kita akan membuat pesta barbecue minggu depan. Jadi mereka sudah rencanakan dulu. Nah, gimana sih kita akan mengaturnya? Bagaimana rumusnya? Kita akan lihat di slide berikutnya. Oke, ini formulanya. Ini adalah rumusnya. Ini harus kalian perhatikan betul-betul. Sudah saya jadikan warna kuning. Ada subject plus ada be, yang isinya ada is, am, are. Kemudian ada going to, ada verb one, ada object. Kita bahas satu. Subject itu apa? Subject itu bisa dibilang orang yang melakukannya. Ada I, you, they, we, she, he, it. Ingat ya, itu pelajaran sebelumnya di materi bab pertama kemarin. Di sini kita akan pakai subject. Ada I, she, he, it, you, we, they. Kemudian ada be. Be di sini ada is, am, are. Ya, mereka punya pasangannya masing-masing di subjek. Kalau I pasangannya adalah am. Kalau she, he, it pasangannya adalah is. Kemudian you, we, they pasangannya adalah are. Kemudian kita tambah going to plus verb one. Apa itu verb one? Verb one itu adalah kata kerja yang kamu lakukan. Kamu makan, kamu minum, kamu bekerja, study, work, and etc. Kemudian ada objek. Setelah kita lihat tadi, gimana sih cara mencocokkannya? Mungkin masih kurang paham. Kita buat sebuah table di sini ya. Table ini ada subject, ada be, ada going to, ada verb one, ada object. Yang pertama kita masukin dulu subject. Kita mau subjeknya apa? Pilih. I. Kita taruh I di sini. Be-nya apa? Apa sih be-nya untuk subjek I? Adalah am. Kita masukin sini am. Kemudian ada going to. Going to tetap sama. Kita masukin tetap going to, going to. Kemudian verb one-nya, kata kerja. Kita mau ngapain sih kata kerjanya? Misalnya study, ya, belajar. Belajar apa mata pelajaran favorit misalnya? Objeknya apa? Matematika. Jadi, I am going to study math. Saya akan belajar matematika. Kamu sudah rencanakan belajar matematikanya kapan? Mungkin pulang sekolah nanti. Nah, seperti itu. Kita ganti coba subjeknya menjadi she atau he. Kita taruh di sini he. Apa be-nya? Be-nya adalah is. Kita masukin is-nya di situ. Going to tetap sama, kita masukin going to. Kemudian cari kata kerja yang kamu mau apa? Misalnya meet, bertemu, ya, meet, bertemu. Bertemu dengan siapa? Dengan his friends, dengan teman-temannya.
Jadi he is going to meet his friends. Dia akan bertemu dengan teman-temannya. Kapan? Mungkin pulang sekolah. Dia sudah rencanakan atau bulan depan atau minggu depan. Kita ganti yang untuk are. Apa? Kita taruh we di sini. We, kami. We, kita masukin. Be-nya apa? Are. We are going to. Verb-nya apa kita masukin? Visit. Mengunjungi. Kita akan mengunjungi apa? Objeknya kita pilih. Borobudur. We are going to visit Borobudur. Mungkin next week. Sudah direncanakan mau apa? Mau studi tour kah? Atau mau tamasya? Bermacam-macam. Ingat ya, ini sudah direncanakan. Oke, kita lihat di sini contoh example percakapannya. Ada Rani dan ada Bayu ya. Rani bilang, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. Saya ada rencana dengan ibu saya untuk liburan panjang ini. We are going to practice baking cookies. Rencananya sih kami akan memasak atau membuat kue kering atau biskuit. Si Bayu bilang, are you going to bake choco chips cookies like the other day? Apakah kamu akan buat choco chip yang seperti hari sebelumnya? Kemudian Rani bilang, well yes, that is my favorite. But we are going to try to make a ginger cookies too. Nah, di sini yang saya garis bawahi, di sini adalah bentuk dari be going to-nya. Si Rani dan ibunya telah merencanakan mereka akan buat kue. We are going to practice baking cookies. Nah, seperti itu. Dan untuk contoh kedua bisa kalian lihat sendiri, seperti ini. Oke, bisa kalian pause. Nah, oke, good. Kita akan masuk ke yang selanjutnya. Will. Will ini akan. Artinya itu akan, tapi dia berbeda dengan be going to ya. Kalau be going to tadi dia sudah direncanakan, kalau will ini tiba-tiba, dia mendesak atau tiba-tiba secara frontal. Itu kebalikan dari be going to. Misalnya, I'm hungry, I think I'll buy a food. Saya lapar, saya rasa saya akan membeli sebuah makanan. Nah, seperti itu. Lapar apa direncanakan? Tidak. Lapar tidak direncanakan. Kemudian, my brother called me, I think I will go now. Abangku tadi nelpon aku, kayaknya aku harus pulang deh. Seperti itu. Yang terakhir, I'm bored, maybe I'll go swimming this afternoon. Saya bosan nih, mungkin sore ini saya akan pergi berenang. Ingat ya, will ini tidak direncanakan, dia secara tiba-tiba atau frontal. Kita akan lihat bagaimana sih rumus untuk menggunakan will ini. Dia lebih simpel dalam be going to, dia lebih simpel, lebih enak. Yang pertama adalah subjek. Subjek tadi, are you, they, we, she, he, it, nama-nama orang. Kemudian ada will, yang artinya akan. Kemudian ada verb one, ya, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada objek. Jadi di sini ingat, dia ini secara spontan ya, buat sebuah niatnya. Ada subjek, I will buy you a drink. Kita jawab satu. Subjeknya apa? Subjeknya itu adalah I. Kemudian kita masukin will, langsung aja will yang artinya akan. Kemudian verb one, membeli, buy. Membeli, kemudian objek, you a drink. I will buy you a drink. Saya akan memberikan kamu sebuah minuman. Dia nggak direncanakan, mungkin si you-nya ini haus ya. Jadi I will buy you a drink. Yang kedua, we, subjeknya we, kita tetap masukin will. Kemudian verb one-nya go, pergi. We will go to your house after school. Kami akan pergi ke rumahmu setelah pulang sekolah. Mungkin si you-nya ini apa? Sakit. Teman-temannya baru tahu tadi pagi kan. Jadi nggak tiba-tiba spontan gitu. Aku akan datang ke rumahmu nanti pas pulang sekolah. Kemudian yang terakhir, they. Subjeknya they, masukin will sama. Kata kerjanya apa? Clean. They will clean the whiteboard. Mereka akan membersihkan papan tulisnya. Mereka akan membersihkan papan tulisnya. Kenapa? Spontan mungkin gara-gara gurunya baru masuk ke kelas tadi. Mereka tiba-tiba spontan langsung menghapus papan tulisnya. Seperti ini, dia sangat simpel aja. Ingat, dia ini spontan. Berbeda dengan be going to tadi yang terencana. Example of will in conversation ya. Contoh dari conversation menggunakan will. Dia ada Sarah dan ada Tari. Yang pertama Sarahnya bilang, Hi Tari, do you know any new movies? Kamu tahu nggak ada nggak film terbaru untuk minggu-minggu ini? Dia bilang ya. Tarinya bilang, yeah, Doraemon the movie is coming out tomorrow. Film Doraemon itu datang tayangnya besok di XX1 misalnya ya. Kemudian Sarahnya bilang, I think I'll watch it tomorrow. Jadi gara-gara si Sarahnya baru tahu itu filmnya muncul, dia pakai I will. Karena dia tiba-tiba spontan. Mungkin Sarahnya suka nonton Doraemon. Kemudian ada example 2, ada Bill, ada Steve. Billnya bilang, Steve, you look pale, are you okay? Pale ini artinya pucat ya. Kemudian Steve-nya bilang, I don't feel good today, Bill. Jadi si Steve-nya ini mungkin sakit. Bill-nya sebagai teman pasti ada inisiatif. Dia bilang, alright then, I will buy you some medicine. Saya akan membelikan kamu beberapa obat. Karena kenapa? Karena dia secara tiba-tiba, spontan. Dia tahu temannya sakit. Dia akan membelikan beberapa obat. I'll buy you some medicine. Dan Steve-nya bilang, thanks, Bill. Nah, kita lihat dia perbedaannya. Ada I will, ada I'll. Apa sih perbedaannya? Nggak ada perbedaan. Dia sama. Yang pertama pakai I will,
Kemudian ini sama juga artinya, saya akan, tapi diperpendek jadi I'll. Yang pertama I will, yang kedua I'll buy you some medicines. We're going to take a look at would like to. Ini yang terakhir, would like to. Apa sih itu would like to? Would like to kalau diartikan dalam bahasa Indonesia secara harfiah, artinya itu ingin. Ya, apakah dia terencana atau tidak? Itu tidak perlu. Dia mau terencana atau tidak itu tidak perlu. Yang penting artinya itu saya ingin, ya, atau hendak. Contohnya, I would like to eat pizza. Saya ingin memakan pizza. He would like to learn English. Dia ingin belajar bahasa Inggris. Kemudian terakhir, we would like to go to Jakarta. Kami akan pergi ke Jakarta atau kami hendak ingin ke Jakarta. Oke, kita akan lihat rumusnya. Ingat ya, rumusnya yang saya berikan warna kuning ini. Formula of would like to. Simpelnya aja. Subject plus would like to plus verb 1 plus object. Gampangnya kita akan buat table seperti ini. Kita masukin subjeknya dulu. Subjeknya tadi kita ada apa? Ada I. Kita masukin I, kemudian langsung masuk aja I would like to. I would like to, verb 1, kata kerja. Apa? Visit, mengunjungi. Kemudian objeknya apa? My uncle. Saya hendak atau ingin mengunjungi paman saya. Mungkin pamannya sakit atau pamannya sudah lama nggak ketemu ya. Kemudian subjek yang kedua, she, dia perempuan. Would like to, langsung masuk to. Verb 1, do. Do ini apa? Do ini mengerjakan. Kemudian ada objeknya, her homework. She would like to do her homework. Dia ingin mengerjakan PR-nya. Kemudian yang ketiga, we. We, kita masukin would like to. Verb 1-nya apa? Come. Ya, saya ingin datang atau mengunjungi to your house. We would like to come to your house. Kami ingin mengunjungi rumahmu atau kami ingin mendatangi rumahmu. Dan terakhir ada Mrs. Novi. Langsung masukin aja would like to. Kata kerjanya apa? Cook fried chicken. Ibu Novi hendak menggoreng ayam. Atau Mr. Novi hendak memasak ayam goreng. Jadi di sini nggak perlu mau direncanakan atau tidak, itu tidak penting. Dia hanya ingin melakukan sesuatu itu. Oke, kita akan lihat example of would like to in conversation. Ya, dalam bentuk dialog atau conversation. Ada Dave, ada John. Hi John, where would you go on this afternoon? Si John-nya bilang, I would like to go to Marina Beach because the beach is beautiful. How about you, Dave? Dave-nya bilang, I would like to play football with my friends. Kemudian John-nya bilang, sounds great. Jadi ada Dave, ada John. Dave-nya ini nanya ke John, kamu sore ini mau kemana? Si John-nya bilang, dia mau pergi ke Marina. Bilangnya apa? I would like to go to Marina Beach. Kemudian, dia nanya lagi ke Dave, sementara kamu Dave mau kemana? I would like to play football with my friends. Saya ingin bermain sepak bola sama teman-teman saya. Example yang kedua, ada Rara dan ada Sinta. Raranya bilang, where are you going after school? Ya, Cintanya bilang, I and Henry would like to do our English homework at park. Saya dan Henry ingin mengerjakan tugas bahasa Inggris kami di taman. Si Raranya bilang, can I join with you guys? Si Sinta bilang, sure. Nah inilah dia, ingin melakukan sesuatu. Si Sinta sama si Henny ingin mengerjakan tugas bahasa Inggrisnya di taman. Seperti itu. Oke, paham ya? Oke, this is the example of like in conversation. Alright, student, that is intention in English. Itu adalah niat melakukan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kalian bisa pelajari ini. Bisa lagi kita putar lagi videonya, pause videonya, catat juga materinya, dan saya harap kalian paham ini semua. Alright guys, thank you for your attendance today. I hope you always learn something new every day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.